Baiklah, rekan-rekan sekalian, eh, setelah berapa minggu tidak ada penayangan video, kali ini saya akan melanjutkan video kuliah mengenai kuantum mekanik. Ya, mohon maaf sebelumnya karena berbagai macam kesibukan, jadi saya tidak uh, ada sekitar mungkin 3 atau 4 minggu saya tidak mengupload video. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di kuantum mekanik. Sekarang kita setelah kita pelajari tentang ruang vektor, lalu formalisme Lagrangian, lanjut dengan formalisme Hamiltonian dan simetri. Sekarang kita akan mulai membahas mengenai apa itu kuantum mekanik itu sendiri. Sebelumnya kita akan membahas mengenai sistem klasik. Jadi sistem klasik itu sebuah dikenal dua buah objek dalam sistem klasik, yaitu pertama adalah particles dan partikel dan gelombang. Oke. Perbedaannya pertama untuk partikel, maaf ya, partikel sendiri adalah sebuah localized bundle, jadi sebuah sebuah gumpalan boleh bilang terlokalisasi sebagai poin. Itu gumpalan itu memiliki energi dan momentum, sedangkan gelombang sendiri dia tersebar di seluruh ruang waktu, di seluruh ruang. Oke. Dan untuk state daripada partikel sendiri itu dinyatakan oleh dua buah parameter, yaitu parameter Q dan Q dot. Ini untuk bila kita gunakan formalisme Lagrangian, atau dia dinyatakan oleh Q dan P, dimana ini momentum conjugate. Ini bila kita menggunakan formalisme Hamiltonian. Sedangkan untuk gelombang sendiri, keadaan dari objek atau dari sistem itu sendiri dinyatakan oleh sebuah fungsi yang bergantung daripada ruang dan waktu. Oke, ini Q atau generalized koordinatnya itu bergantung juga terhadap waktu, Q dot juga. Jadi berbedanya di sini fungsinya itu juga bergantung daripada ruang. Oke. Karena itulah dia karakteristiknya dia tersebar di seluruh ruang. Oke. Sehingga bentuk state-nya adalah seperti ini. Kedua, dinamika daripada partikel sendiri itu diberikan oleh persamaan Newton kedua, atau oleh persamaan Euler-Lagrange bila kita gunakan formalisme Euler-Lagrange, atau Hamiltonian, persamaan Hamiltonian apabila kita gunakan formalisme Hamiltonian. Nah, sedangkan untuk gelombang sendiri itu diberikan oleh persamaan seperti second order derivative daripada waktu. Itu sama dengan ini gradient vektor, kuadrat daripada gradient vektor dari state itu sendiri, state parameter. Ya, atau kita sebut saja fungsi gelombang lah. Saya ini kita sebut fungsi gelombang. Oke. Ya, intensitas didefinisikan sebagai jumlah daripada partikel. Oke. Dan karakteristik untuk partikel apabila penjumlahan dari dua buah intensitas itu sama dengan ya normal, maksudnya penjumlahannya saling menjumlahkan, intensitasnya itu saling menjumlahkan secara normal seperti ini.
Sedangkan untuk gelombang sendiri, intensitas itu didefinisikan sebagai modulus daripada fungsi gelombang psi. Oke. Dan dia berbeda dengan partikel, bahwa penjumlahan dari dua buah intensitas itu tidak sama dengan intensitas total dari dua buah sistem itu tidak sama dengan penjumlahan dari dua buah intensitas. Oke. Kalau di partikel, total dari intensitas daripada dua sistem itu sama dengan penjumlahan dari intensitas masing-masing sistem. Oke. Dan fenomena di gelombang ini yang disebut sebagai fenomena interference. Oke, secara eksplisit sekarang lebih baik. Secara eksplisit saya akan berikan eksperimen yang membedakan sifat daripada intensitas ini. Oke. Eksperimen yang sering digunakan dan dulu juga digunakan untuk menyatakan sifat daripada sebuah sistem, apakah dia termasuk sistem partikel atau sistem gelombang, itu menggunakan double slit eksperimen. Jadi di sini adalah sumber daripada partikel atau gelombang itu. Lalu di sini ada slits atau macam lubang yang sangat kecil. Itu ada dua buah lubang. Lalu di sini ada layar. Oke. Jadi eksperimennya ada beberapa tahapan. Ada yang dia ditutup salah satunya, S1 atau S2. Lalu ada yang dibuka kedua-duanya. Oke. Dan contoh kasus untuk eksperimen double slit di mana semua lubang ini dibuka, maka untuk partikel dia akan profile daripada screen ini dia akan berinteraksi dengan partikel yang datang dari S. Oke. Untuk partikel maka pattern di layar ini itu akan bentuknya seperti ini. Oke. Jadi dia intensitasnya tinggi di tengah layar, lalu makin turun menjauhi dari pada layar. Sedangkan untuk gelombang itu sebenarnya mirip seperti ini, seperti partikel. Akan tapi dia itu tidak melurus secara monoton, tapi dia akan berosilasi menjauhi daripada pusat layar. Oke. Dan di sini terlihat ada pola maksimum dan minimum daripada intensitas. Dan ini menyatakan karakteristik daripada gelombang yang disebut dengan interference daripada gelombang. Oke. Nah, contoh penggunaan double slit eksperimen itu dengan apabila sumbernya adalah berupa sumber cahaya atau elektromagnetik, gelombang elektromagnetik. Apabila kita gunakan high intensity, jadi intensitas daripada cahaya ini sangat tinggi, maka kita akan dapatkan bahwa ternyata cahaya itu bersifat seperti gelombang. Itu sudah dikenal orang, sudah cukup lama dikenal orang. Oke. Untuk high intensity dia akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba bila kita rendahkan intensitasnya. Oke. Jadi cahaya di sini sumbernya itu kita tune, kita rendahkan intensitasnya. Lalu kita lakukan percobaan apabila salah satu S1 atau S2 yang dibuka. Oke. Maka kita akan lihat dalam eksperimen itu dia tuh akan bersifat seperti partikel. Jadi dia akan
menyusun di sini titik-titik dan pola patternnya itu akan membentuk seperti pola pattern daripada partikel. Nah, sehingga dari eksperimen ini sebenarnya orang oh ya, awalnya untuk high intensity ini di sini eksperimen untuk membuktikan bahwa gelombang IM yang biasa digunakan itu adalah ya, maksudnya dia adalah gelombang bukan partikel, oke? Lalu ketika orang mencoba melakukan double slit eksperimen dengan low intensity untuk satu lubang yang dibuka, ternyata dia memiliki karakteristik seperti partikel, oke? Dan akan tetapi apabila kedua lubang ini dibuka, seharusnya yang kita harapkan adalah pola seperti partikel seperti ini, oke? Ya, ini yang kita harapkan karena dari satu lubang kita dapatkan pola seperti partikel. Ketika dua lubang dibuka, maka kita juga harapkan seperti partikel. Jadi low intensity itu seperti kita menembakkan karena gelombang elektromagnetik itu terdiri dari foton, oke? Untuk low intensity itu kita seperti menembakkan boleh kata hampir satu foton untuk jadi ada gap antara satu foton dengan foton lainnya atau sejumlah kecil foton dengan foton berikutnya, oke? Jadi tetap kita harapkan dia itu bersifat seperti polanya, pola pattern di layar itu seperti partikel. Dan anehnya ternyata pola yang muncul ketika dua lubang ini terbuka adalah pola seperti gelombang. Jadi ada pola interferensi di sini. Sehingga ya ini jadi muncul semacam apa ya? Kebingungan sebenarnya. Apakah oke, kita sudah paham bahwa gelombang IM itu dia itu terkuantisasi, dia terdiri dari foton, oke? Tapi ternyata foton ini dia tuh memiliki sifat gelombang juga gitu ya. Dan inilah yang disebut sebagai gelombang dualitas partikel dan gelombang, oke? Jadi untuk partikel yang sangat kecil ternyata dia juga selain dia bertingkah sebagai partikel, dia juga bisa bertingkah sebagai gelombang. Dan eksperimen ini bukan hanya tidak hanya terjadi untuk gelombang IM. Ini juga terjadi apabila kita gunakan sumbernya adalah sumber berupa elektron. Oke, kita akan dapatkan hasil yang sama. Oke. Nah, kita selanjutnya langsung membahas mengenai mekanika postulat di mekanika kuantum. Di sini kita lihat di sebelah kiri adalah sistem klasik dan sebelah kanan adalah sistem kuantum mekanika kuantum. Oke, sistem klasik ini tentu saja sistem klasik sebagai partikel, oke? Karena kita sudah bahas bahwa sistem pembentuk daripada gelombang itu sendiri di classical system umumnya memang dia itu pembentuknya adalah dari partikel. Jadi state dari classical system atau set partikel itu diberikan oleh dua parameter, yaitu X dan P. X ini posisi dan ini adalah momentum konjugatnya. Dan state ini dia merupakan sebuah titik. Oke. Jadi sebuah state itu merupakan sebuah titik di ruang fasa dua dimensi. Oke. Sedangkan untuk mekanika kuantum, sistem mekanika kuantum
keadaan daripada partikel itu diberikan oleh sebuah ini adalah fungsi gelombang X dan T, atau sebenarnya lebih tepatnya adalah sebuah vektor di ruang Hilbert. Oke. Ini saya tidak tuliskan eksplisit X-nya karena basis yang saya gunakan adalah basis posisi, ya, basis X, dan ini sendiri sebenarnya psi X ini dia adalah vektor komponen daripada vektor di ruang Hilbert ini sendiri. Perlu diingat di sini adalah basisnya tidak berubah terhadap waktu, ya. Yang berubah terhadap waktu itulah vektor komponennya. Untuk lebih jelasnya silakan lihat kembali video saya mengenai ruang vektor. Oke. Nah, untuk sistem klasik, setiap variable dynamic, misalkan omega, itu dia adalah sebuah fungsi daripada posisi dan momentum conjugate. Jadi omega itu adalah fungsi daripada X dan P. Sedangkan di mekanika kuantum sendiri, X dan P itu juga termasuk adalah termasuk variable dynamic. Oke. Dan X dan P ini itu direpresentasikan sebagai Hermitian operator X kapital dan P kapital. Oke. Dia adalah operator yang bekerja terhadap ruang Hilbert, di mana bila kita tuliskan matriks komponennya dari operator X ini terhadap eigenbasis dari X, itu seperti ini. Oke. Dan untuk momentum konjugatnya itu adalah minus I H coret turunan daripada delta Dirac. Oke. Sehingga bila kita punya operator, bila kita punya fungsi dan dinamika sebuah fungsi X dan P, fungsi omega di sistem klasik, maka di sistem kuantum kita juga punya fungsi serupa yang kita simbolkan sebagai omega besar, yaitu adalah fungsi daripada operator X dan operator P. Caranya dengan hanya merubah X posisi ini ke operator X dan P ke operator P. Oke. Nah, untuk di sistem klasik, keadaan sebuah partikel diberikan oleh posisi dan momentumnya, maka pengukuran daripada omega atau variable dynamic itu diberikan oleh omega X dan P, sehingga jadi maksudnya kita hanya tinggal masukkan nilai X tertentu dan P tertentu ke omega. Jadi seperti fungsi omega itu seperti fungsi X dan P saja. Oke. Dan untuk pengukuran ini keadaan partikel tidak berubah. Jadi X dan P itu tetap nilainya, state-nya tidak berubah, nilai X-nya tetap, P-nya tetap. Oke. Nah, berbeda untuk di sistem kuantum, bagaimana sebelumnya kita di postulat yang pertama bahwa keadaan dari partikel itu diberikan oleh ket, sebuah ruang vektor, sebuah vektor di ruang Hilbert, dan bila kita lakukan pengukuran yang dengan operator omega, maka hasil pengukuran itu akan menghasilkan eigenvalue omega kecil. Omega kecil ini dia ya mirip nilainya dengan omega di klasik, di mana omega kecilnya adalah eigenvalue daripada operator omega kapital ini, dengan probabilitas untuk mendapatkan omega kecil ini adalah ya seperti ini, inner product daripada vektor psi terhadap omega.
uh, lalu dikuadratkan, dan perbedaannya bila kita lakukan pengukuran di mekanika kuantum, maka state awal kita misalkan itu adalah psi, dia akan berubah ke eigenstate atau eigenvektor daripada operator omega ini, atau kapital omega ini, yaitu kita simpulkan sebagai omega kecil. Oke. Jadi hasil daripada pengukuran itu, bila kita lakukan pengukuran, maka psi ini akan berubah ke omega yang adalah eigenvektor daripada operator omega kapital ini. Nah, bagaimana dengan dinamika daripada state-nya? Apakah state-nya bisa berubah? Tentu saja state-nya bisa berubah. Ini postulat keempat itu, di sistem klasik itu nyatakan bahwa state, perubahan state itu ditentukan oleh persamaan Hamiltonian, di mana H ini adalah Hamiltonian. Oke. Dia fungsi daripada X dan P. Sedangkan untuk di mekanika kuantum sendiri, dinamika state ini diberikan oleh persamaan Schrödinger, di mana persamaan Schrödinger itu dituliskan sebagai I H coret first derivatif daripada cat psi t itu sama dengan H ini adalah operator Hamiltonian, yaitu didefinisikan sebagai Hamiltonian dengan merubah X menjadi operator, P juga menjadi operator. Oke. Nah, ya perlu lagi saya ingatkan, persamaan Schrödinger ini bukan berarti bahwa kita bisa menuliskan bahwa cat psi itu seperti ini. Oke. Karena dia sendiri, cat itu adalah vektor di ruang Hilbert, dia bukan fungsi. Jadi yang dimaksud di sini derivatifnya itu adalah terhadap bukan basisnya, tapi terhadap vektor komponennya, yaitu fungsi daripada yang saya sebutkan tadi, ya, dulu fungsi daripada ini, saya xt. Oke. Begitu juga dengan ini. Oke. Dengan Hamiltonian, nanti tergantung basisnya. Kalau ada P berarti dalam basis X, maka dia adalah D proporsional terhadap D dx. Oke. Ya mungkin biar tidak rancu dengan bentuk seperti ini, biasanya yang kita tuliskan adalah penulisan terhadap basisnya. Oke. Biasanya kita tuliskan di sini adalah x psi, dan sini juga x psi. Oke. Tapi itu juga sebenarnya tidak tepat sekali, karena karena ada operator P terhadap X. Kita sudah lihat di sini P terhadap X adalah bentuknya delta ini. Oke. Ya hanya perlu hati-hati saja untuk membaca persamaan Schrödinger ini. Oke. Baik. Mungkin itu saja untuk video kali ini, pembahasan mengenai postulat mekanika kuantum. Saya belum bisa melanjutkan video mungkin video berikutnya saya akan bahas lebih detail mengenai postulat-postulat ini, dan contoh untuk sistem satu dimensinya. Oke, baik. Mungkin sekian saja. Terima kasih.